Kamu berencana buat beli iPhone 7 di tahun ini? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nggak sengaja mampir atau emang ada niatan beli iPhone di tahun 2020 ini, khususnya iPhone 7, bisa nonton video ini sampai selesai, karena aku akan review iPhone 7 di tahun 2020 ini. Masih layak nggak buat dimiliki? Jadi pastikan kalian like dulu video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu di channel ini ya. Sama jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya setelah yang satu ini. Salah satu seri iPhone yang saat ini menjadi incaran konsumen adalah iPhone 7. Apple iPhone 7 dan iPhone 7 Plus pertama kali diperkenalkan pada September 2016 lalu bersamaan dengan perangkat wireless AirPods dan software iOS 10. Sudah hampir 4 tahun smartphone ini beredar di pasaran dan masih menjadi incaran banyak orang. Sebenarnya hal apa sih yang membuat iPhone 7 ini tetap eksis, dan apakah iPhone 7 ini masih layak untuk dimiliki di tahun 2020? Aku akan bahas kelebihan dan kekurangan dari iPhone 7 ini, dan akan menyimpulkan layak gak buat beli iPhone 7 di tahun 2020 ini. Nah, langsung untuk poin yang pertama adalah tentang kelebihan dari iPhone 7 ini. Yang pertama adalah chipset A10 Fusion. Kita semua tahu bahwa iPhone 7 dibekali dengan chipset Apple A10 Fusion yang diklaim memiliki kecepatan 40% lebih cepat dari chipset Apple A9 yang terdapat pada iPhone 6s. Klaim tersebut memang benar adanya. Hingga saat ini di tahun 2020, iPhone 7 yang menggunakan iOS versi terbaru yaitu iOS 13 mampu menjalankan seluruh aplikasi esensial dengan lancar. Multitasking di iPhone 7 ini juga tidak ada masalah. Beberapa aplikasi dapat dibuka secara bersamaan tanpa penurunan performa meski hanya memiliki RAM sebesar 2GB saja. Tunggu dulu, RAM itu apa sih? Tak heran, chipset Apple A10 Fusion ini masih digunakan pada perangkat Apple terbaru seperti iPad 9 di tahun 2018 dan iPad 10 di tahun 2019. Sedangkan bagaimana untuk performa iPhone 7 untuk memainkan game? Untuk game-game yang dirilis di tahun 2020 ini, iPhone 7 masih dikatakan sangat mumpuni ya guys. Jadi kalau kalian hobi main game, kalian nggak perlu khawatir karena iPhone 7 akan bisa menghandle-nya dengan baik. Coba, di sini ada nggak yang pakai iPhone 7? Komen di bawah video ini ya teman-teman. Alasan yang kedua adalah masih mendukung versi iOS terbaru. Pertimbangan kedua aku dari iPhone untuk dibeli di tahun 2020 adalah mengenai update softwarenya, yaitu update versi iOS terbaru. Dan iPhone 7 masih mampu melakukan itu guys. Meski sudah dirilis hampir 4 tahun yang lalu, iPhone 7 masih mendukung iOS versi terbaru yaitu iOS 13. iOS 13 sendiri dirilis bersamaan dengan line-up iPhone 11 pada September 2019 lalu. Beberapa fitur terbaru dari iOS 13 sendiri diantaranya adalah Dark Mode yang memungkinkan tampilan iPhone menjadi gelap dan lebih nyaman ketika digunakan pada malam hari. Apple juga mengklaim iOS 13 meningkatkan performa dari iPhone serta meningkatkan efisiensi dari app download dan app updates sehingga lebih hemat penggunaan storage-nya. iPhone 6s adalah generasi iPhone terakhir yang mendapatkan dukungan iOS 13 dan tidak akan mendapatkan dukungan iOS versi berikutnya. Namun iPhone 7 memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dukungan iOS hingga 2-3 tahun ke depan nih guys. Untuk alasan yang ketiga adalah kualitas kamera unggul untuk sosial media. Kalau yang ini sebenarnya nggak usah ditanya lagi ya guys. Salah satu alasan orang berpindah ekosistem dari perangkat smartphone Android ke perangkat smartphone iOS adalah ingin mendapatkan hasil maksimal ketika mengunggah foto dan video di sosmed seperti Instagram Stories, WhatsApp Stories, dan lain sebagainya. Karena faktanya, hasil unggahan foto dan video pada aplikasi sosmed menggunakan iPhone memang lebih baik dibandingkan dengan perangkat Android. Kok bisa gitu sih? Hal ini dikarenakan iPhone memiliki dukungan penuh dari aplikasi sosial media tersebut, karena memiliki jumlah perangkat yang lebih sedikit dibandingkan Android yang memiliki ribuan jenis dan brand, sehingga sulit untuk melakukan optimasi aplikasi pada ekosistem Android. Tentu saja iPhone 7 memiliki kualitas lebih unggul untuk sosmed dibandingkan smartphone Android. Di luar penggunaan sosial media, iPhone 7 dibekali kamera utama 12MP f1.8 dengan face detection autofocus dan OIS, serta kamera selfie 7MP f2.2 memiliki kualitas kamera yang cukup baik. Ya, menurutku masih cukup lah untuk penggunaan pemotretan ringan. Dari segi fitur sendiri, kamera iPhone 7 memiliki fitur HDR dan perekaman hingga 4K 30fps, serta slow motion hingga 240fps. Gimana nih? Ada nggak yang udah pernah pakai iPhone buat update story di Instagram? Pasti kerasa kan bedanya? Alasan yang keempat adalah harganya yang sudah murah. Ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman nonton video ini.
Ya, karena harga iPhone 7 udah murah banget. Kalau kalian cari di e-commerce atau di jualan online Instagram, kalian bisa menemukan harga iPhone 7 di kisaran 2-3 jutaan gengs. Tentunya ini sangat murah daripada dulu pas awal rilisnya ya. Pasti kalian juga ngincar iPhone 7 karena harganya yang murah kan? Kalau kalian bingung mau cari iPhone murah, kalian bisa follow Instagram @gadgetbox_store ya. Nanti kita bakalan jual iPhone dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin tentunya. Jadi langsung follow Instagramnya ya guys. Namun meskipun begitu bukan berarti iPhone 7 nggak punya kelemahan ya. Tentunya karena sudah 4 tahun lamanya sejak pertama dirilis, iPhone 7 ini punya beberapa kelemahan menurut aku, diantaranya adalah yang pertama kapasitas baterainya yang kecil. Sudah menjadi rahasia umum kalau baterai iPhone itu lumayan boros, apalagi iPhone 7. Dibandingkan dengan smartphone Android maupun iPhone terbaru, kapasitas baterai iPhone 7 terlampau jauh ya. Smartphone keluaran terbaru rata-rata memiliki kapasitas baterai di atas 3000 mAh, sementara iPhone 7 hanya memiliki kapasitas baterai 1960 mAh. Hal ini yang menyebabkan baterai iPhone 7 ini lebih cepat habis dibandingkan baterai iPhone terbaru atau smartphone Android masa kini. Dalam pengujian untuk penggunaan untuk bersosial media secara terus-menerus sambil melakukan streaming musik, iPhone 7 mampu bertahan kurang lebih selama 3-4 jaman. Sedangkan untuk memainkan game populer seperti Mobile Legends atau PUBG, baterai iPhone 7 terkuras hingga 20-30% untuk satu ronde permainan. Sebagai catatan, pengujian dilakukan dengan device iPhone 7 yang memiliki baterai health 83% ya. Tentunya hasil pengujian akan berbeda ketika baterai health-nya memiliki kapasitas yang maksimal. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan iPhone 7 sebagai daily driver, sangat disarankan untuk selalu membawa powerbank dan charger iPhone ketika berpergian, agar iPhone-mu tetap bisa digunakan sepanjang hari ya. Kemudian untuk kelemahannya kedua adalah desainnya yang jadul. Iya, bener. Desain iPhone 7 ini banyak dibilang jadul. Menurutku pandangan seperti itu nggak 100% salah ya, aku pun juga mengiyakan. Apalagi kalau dibandingkan dengan desain iPhone terbaru yaitu iPhone 11 Pro misalnya. Dengan dimensi bodi yang hampir sama, namun screen to body ratio-nya kalah jauh untuk iPhone 7. Tapi ini preferensi aku aja sih ya. Kalau ada dari kalian yang suka sama desain iPhone 7, bisa komen di bawah dan kasih alasannya juga. Kemudian karena desainnya yang jadul itu, kelemahannya ketiga yang menurut aku sangat vital adalah layarnya yang kecil. Layar iPhone 7 hanya 4,7 inch, jadi untuk yang suka gaming mungkin agak sedikit kurang cocok dengan layar sekecil ini. Selain faktor baterai yang memiliki kapasitas kecil, hal yang membuat pengalaman mobile gaming kurang maksimal di iPhone 7 adalah ukuran layarnya. Meski mampu menjalankan game-game populer di tahun 2020 ini, layar ukuran 4,7 inch dirasa kurang memuaskan untuk bermain mobile game. Terlebih lagi mobile game yang sangat intens dengan banyak aksi cepat kayak PUBG atau Mobile Legends misalnya. Untuk kamu yang ingin membeli iPhone 7 ini dan digunakan sebagai perangkat mobile gaming, disarankan untuk memilih versi plusnya dengan layar 5,5 inch dan dengan kapasitas baterai yang lebih besar tentunya. Jadi pengalaman gaming kamu akan lebih maksimal dan gak ngerusak mata ya. Nah, gimana kesimpulannya? Jawaban untuk pertanyaan apakah iPhone 7 masih layak dimiliki di tahun 2020 adalah masih layak untuk dimiliki. iPhone 7 ini cocok untuk pengguna baru yang ingin mencoba ekosistem produk Apple dan untuk pengguna iPhone versi lama seperti iPhone 5s atau iPhone 6 yang ingin mengupgrade perangkatnya dengan budget yang minim. Kekurangan yang dimilikinya juga masih bisa dimaklumi dan disiasati dengan penggunaan aksesoris tambahan misalnya. Jadi gimana? Kalau kalian yakin beli iPhone 7 di tahun 2020 ini, tuliskan komentar kalian di bawah ya. Mungkin itu tadi adalah sedikit review dari layak atau tidaknya iPhone 7 untuk dibeli di tahun 2020 ini menurut preferensi pribadi aku. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, silahkan komentar di bawah ya. Aku juga mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe di channel Gadget Box ini ya. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.